Nah, sekarang kita akan merambah ke larutan. Ya, kita akan merambah ke larutan. Ya, oke. Jadi pertama, ketika kita pengen belajar mengenai reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan, pertama kita harus bersepakat dulu apa yang dimaksud dengan larutan. Gitu ya. Nah, jadi larutan itu kita definisikan sebagai campuran homogen dari dua zat atau lebih. Campuran homogen, di sini kata kuncinya adalah homogeneous mixture, campuran homogen. Campuran homogen adalah terdiri dari dua zat atau lebih, di mana setelah bercampur, kita tidak bisa lagi membedakan secara visual. Kita tidak bisa lagi membedakan secara visual. Artinya mata kita yang menjadi penilai masih bisa membedakan secara visual atau tidak. Kalau mata kita tidak bisa membedakan secara visual, baik mata telanjang maupun menggunakan alat bantu, alat optik, mikroskop, misalnya, ya, maka campuran tersebut disebut sebagai campuran homogen, yang kita kenal istilahnya adalah larutan. Contoh misalkan, kalau saya punya segelas air, kemudian saya tambahkan ke dalamnya adalah gula, kemudian saya aduk gitu ya, saya aduk, maka kemudian secara visual saya tidak bisa lagi membedakan mana air dan mana gula. Dengan catatan, sifat gula dan sifat air masih ada. Kalau kamu menggabungkan dua zat, digabungkan, sifat A, sifat B-nya hilang, maka itu ya nanti kita urusannya reaksi kimia begitu ya. Yang saya maksud adalah campuran dua zat di mana sifat dari masing-masing zat itu masih ada dan secara visual kita tidak dapat membedakan lagi. Itu disebut sebagai larutan. Kalau secara visual kita masih bisa membedakan, maka bukan termasuk ke dalam campuran homogen, tapi masuk ke dalam campuran heterogen. Ya, contoh misalkan kalau saya punya air, saya punya pasir, saya campurkan, saya aduk, begitu ya, saya aduk. Setelah saya aduk, kemudian saya simpan di meja dan beberapa saat kemudian pasirnya mengendap. Maka secara visual mata saya masih bisa membedakan antara air dan pasir. Itu disebutnya sebagai campuran heterogen. Ya. Di laboratorium misalkan saya mencampurkan gula pasir yang warnanya putih dengan di dapur lah misalkan gula pasir dengan garam misalkan gitu ya, campurkan gitu ya. Walaupun secara mata telanjang, mata saya tidak bisa membedakan gula pasir dan garam dapur, tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop atau kita perhatikan lebih cermat lagi, maka masih tetap bisa dibedakan antara gula dan garam dapur. Maka itu bukan campuran homogen, tapi adalah campuran heterogen. Ya, oke. Nah, itu yang disebut sebagai larutan. Nah, di dalam larutan komponen itu ada dua. Ya, di dalam larutan komponen itu ada dua. Ada yang disebut sebagai zat terlarut, zat terlarut betul, dan ada yang disebut sebagai solvent atau pelarut. Ya, jadi zat terlarut adalah zat yang biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelarutnya. Ya, dibandingkan pelarutnya. Pelarut itu adalah substance present in larger amount. Jadi zat yang jumlahnya lebih banyak. Itu bertindak sebagai solvent atau pelarut. Ya, pelarut. Nah, coba kalian perhatikan kalau dalam struktur bahasa Inggris, solute is are berarti bisa satu, bisa banyak, bisa tunggal, bisa jamak, gitu ya. Substance bisa jamak juga, present and small amounts, gitu ya. Jadi kalau solvent coba perhatikan di situ cuman is aja, berarti solvent itu hanya satu, sedangkan solute itu pelarut itu bisa satu, bisa juga lebih dari satu, gitu ya. Nah, contoh misalkan, kalau saya punya larutan gula, tentu air bertindak sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Tapi kalau saya misalkan bikin teh manis, di situ ada gulanya, di situ ada ekstrak tehnya, berarti ada lebih dari satu zat terlarut, ya. Dan ketika sudah menjadi teh manis, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana air, yang mana gula, yang mana ekstrak dari daun tehnya. Kita nggak bisa. Ya, itu yang disebut sebagai larutan. Ya. Nah, tapi juga kalian jangan beranggapan bahwa larutan itu hanya berfasa cairan saja. Tidak, ya, tidak. Nah, coba kita lihat nih. Ini adalah contoh-contoh dari larutan. Ya, soft drink misalkan tadi ya, ada solventnya, ada pelarutnya ada air, zat larutnya ada gula, ada
Karbon dioksida, soft drink itu adalah minuman berkarbonasi, gitu ya. Kemudian contohnya udara, ini air dalam bahasa Inggris udara ya. Udara itu adalah pelarutnya nitrogen, karena gas nitrogen itu merupakan jumlah zat yang kandungannya paling besar di udara bersih, gitu ya. Zat larutnya misalkan ada oksigen, ada argon, ada metan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh dari larutan yang fasanya bukan cairan, tetapi gas. Gitu ya. Gas. Contoh lain adalah soft solder. Ya. Ini solvennya Pb dan solutnya adalah timah. Ini adalah contoh dari larutan yang fasanya adalah padat. Ya, jadi yang namanya larutan, kita balikan lagi kepada definisi homogeneous mixture of two or more substances. Jadi campuran homogen dari dua zat atau lebih. Terserah nanti jadi larutannya berfasa padat, cair atau gas. Gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa larutan itu harus berfasa cairan saja, tidak, ya, tidak. Nah, salah satu sifat yang akan kita bahas nanti, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah larutan-larutan yang berpelarut air, ya, berpelarut air. Karena zat pelarut itu yang bisa menjadi pelarut itu bisa macam-macam, ya, bisa banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah larutan-larutan berpelarut air. Jadi air itu selalu bertindak sebagai pelarut, berapapun jumlahnya, terbebas dari jumlah, ya, terbebas dari jumlah. Ini kasus khusus. Pelarut air itu, air selalu bertindak sebagai pelarut. Ya, misal saya punya larutan alkohol 70%. Alkohol 70%, artinya alkoholnya 70%, airnya cuma 30%. Secara logika, air lebih sedikit. Ya kan? Tapi dalam kasus ini, air tetap bertindak sebagai pelarut. Karena air kesepakatannya sebagai pelarut universal. Gitu ya, air sebagai pelarut universal. Oke, bisa ya? Nah, jadi yang akan kita bahas dalam bahasan berikutnya adalah larutan-larutan berpelarut air. Larutan itu diberi namanya zat terlarut. Larutan alkohol artinya adalah alkohol dalam air. Larutan garam dapur artinya garam dapur dalam air. Larutan gula artinya gula dalam air. Larutan cuka artinya cuka dalam air. Larutan asam sulfat artinya asam sulfat dalam air, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, larutan-larutan yang berpelarut air ada satu sifat yang cukup menarik kita pelajari, yaitu sifat dapat atau tidaknya menghantarkan listrik. Ya, nah, larutan yang dapat menghantarkan listrik itu disebut sebagai larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebutnya larutan non-elektrolit. Jadi elektrolit adalah suatu larutan yang jika dilarutkan suatu zat terlarut jika dilarutkan ke dalam air, maka akan larutannya dapat menghantarkan listrik. Ya, kalau non-elektrolit berarti tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, nah pertanyaannya kenapa elektrolit kemudian dapat menghantarkan listrik kan begitu? Ini contohnya nih non-elektrolit, ini percobaannya sangat terkenal sekali. Percobaannya itu menggunakan alat elektrolit tester. Jadi di sini ada larutan yang akan kita uji apakah dia elektrolit atau bukan, gitu ya. Kemudian yang sini di sini ada elektrodanya, kemudian ada lampu, gitu ya. Nanti kalau misalkan larutan ini menghantarkan listrik, lampunya itu bisa nyala redup, gitu ya, bisa nyala terang, gitu ya. Dan nantinya akan ada gelembung gas di sekitar elektrodanya, gitu ya. Ada gelembung gas di sekitar elektrodanya. Oke. Ini elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah dia redup, gitu ya. Sebetulnya kalau kita amati di sini juga, di sini ada gelembung-gelembung gas, gitu ya. Dan ini elektrolit terang. Elektrolit kuat, ya, elektrolit kuat. Nah, pertanyaannya kenapa larutan elektrolit itu menghantarkan listrik? Sebenarnya sederhana saja, sederhana saja. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang ketika dilarutkan ke dalam air, dia mengalami ionisasi. Ya, dia mengalami ionisasi. Ya, mengalami ionisasi menjadi kation dan anion. Dan kation anion inilah yang sebagai duta-duta penghantar listrik. Ya, nah elektrolit kuat itu terjadi ionisasi 100%. Dianggap elektrolit kuat itu ionisasi sempurna, gitu ya, ionisasi sempurna. Misal NaCl jadi Na+, Cl-, gitu ya. Jadi terionisasi sempurna. Nah, sedangkan kalau elektrolit lemah itu terdisosiasinya tidak sempurna atau terdisosiasi sebagian. Ya, contoh misalkan CH3COH menjadi CH3CO- plus H+. Perhatikan.
Kalau dia ionisasi sempurna, maka tanda panahnya cuma satu arah, ke kanan saja. Tapi kalau dia elektrolit lemah, maka tanda panahnya bolak-balik. Ya, tanda panahnya bolak-balik. Itu menunjukkan bahwa yang satu terionisasi sempurna, yang satu lagi terionisasi sebagian. Ya. Nah, karena terionisasi sebagian, tentu jumlah ionnya tidak sebanyak yang terdisosiasi sempurna. Sehingga wajar saja ketika dia menjadi larutan, jumlah ion yang terdapat dalam larutannya tidak sebanyak yang terelektrolit, yang terdisosiasi sempurna, yang terionisasi sempurna. Gitu ya. Nah, sedangkan ionisasi asam asetat ya, nah ini tandanya bolak-balik yang tadi saya. Nah, ini tanda bolak-balik itu menunjukkan reversible reaction. Reversible reaction itu adalah reaksi bolak-balik, di mana reaksi bisa berlangsung ke arah kanan dan bisa berlangsung ke arah kiri. Ya, the reaction can occur in both direction. Ya, asam asetat itu termasuk ke dalam elektrolit lemah, ya, karena ionisasinya tidak sempurna di dalam air. Ya. Oke, ini ada lagi hidrasi. Jadi ketika dia terionisasi, sebetulnya yang terjadi adalah ion positif dan ion negatif itu tidak berkeliaran masing-masing gitu ya, tapi kemudian akan dikerubungi oleh sejumlah molekul air pada arah tertentu, ya, pada arah tertentu. Nah, itu disebutnya proses hidrasi. Jadi ketika misalkan kita melarutkan garam dapur ke dalam air, jadi Na+, Cl-, Na+-nya itu kemudian akan dikerubungi air, dikelilingi oleh air, diselubungi oleh air dengan jumlah tertentu dan dari arah tertentu. Nah, proses kemudian menyelubungi kation atau anion, air menyelubungi kation atau anion, itu disebutnya adalah hidrasi. Ya, disebutnya adalah hidrasi. Ya. Nah, kalau dia kation, maka air akan mendekati dari bagian yang parsial negatif. Ya. Nah, jadi dari sinilah kira-kira dari atom oksigen. Ya. Sedangkan kalau anion itu akan didekati air dari bagian yang positif dari molekul air, yaitu di bagian hidrogen. Jadi seperti ini posisinya. Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya tertentu dan dari arah tertentu. Jadi enggak sembarangan. Ya, misalkan sebuah Na itu akan didekati oleh 6 air melalui oksigen. Dari mana saja? Dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah gitu. Ya, dan itu memiliki karakteristik yang spesifik untuk Na+, untuk kation lain, untuk anion lain itu ada spesifik, gitu ya, spesifik. Jadi nggak sekedar dikerubungin saja, tidak, ya, tidak sekedar dikerubungin. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa non elektrolit itu tidak mengantarkan listrik? Jawabannya sederhana, karena kalau larutan non elektrolit itu tidak terionisasi. Karena tidak terionisasi, maka tidak ada ion. Kalau tidak ada ion, maka dia tidak mengantarkan listrik. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya punya glukosa. Glukosa solid dimasukkan ke dalam air menjadi glukosa aqueous. Bedanya apa? Kalau ini masih dalam bentuk padatan, kalau ini sudah dalam bentuk aqueous. Aqueous itu dalam bentuk larutan. Pelarutnya apa? Pelarutnya air. Ya. Dan ini ada tabel 4.1, ini contoh ya beberapa larutan elektrolit baik kuat maupun lemah dan non elektrolit. Ya, dan non elektrolit. Oke. Nah, ini contohnya misalkan stroke elektrolit, HCl, HNO3, ClO4, H2SO4 itu merupakan asam-asam kuat semua tuh. Ya, asam-asam kuat semua, NaOH, BaOH 2 kali itu basa kuat tuh. Ionic compound juga kita bagi ya. Ionic compound itu adalah ion senyawa-senyawa ionik yang mudah larut dalam air. Karena nanti kita ketemu senyawa ionik yang suka larut dalam air. Ya. Kemudian weak elektrolit atau elektrolit lemah kita bagi juga 3 kelompok ya. Jadi ada asam lemah, basa lemah, dan garam yang suka larut. Ya, garam suka larut. Dan ini non elektrolit ya, senyawa-senyawa karbon yang larut dalam air itu kita kategorikan sebagai senyawa-senyawa yang non elektrolit. Beberapa contoh di antaranya adalah urea, metanol, etanol, glukosa, sukrosa, gliserol dan sebagainya. Itu adalah bagian dari non elektrolit. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi nanti kalian harus tahu dulu ini elektrolit atau non elektrolit, gitu ya. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ini poin berikutnya adalah nanti kita lihat ini bagian pertama adalah reaksi presipitasi atau reaksi pengendapan, gitu ya, precipitate.
Precipitate atau endapan itu adalah padatan yang tidak terlarut, yang terpisah dari larutannya. Ya, itu disebut sebagai precipitate. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana menentukan suatu zat itu mengendap atau tidak dalam larutan. Nanti ada aturannya. Ya, nanti ada aturannya. Kita akan belajar bagaimana memperkirakan, memprediksi ini mengendap atau larut. Ini mengendap atau larut. Karena nanti kalau kita sudah bisa menentukan yang mana mengendap, yang mana yang larut, nanti kita bisa hitung stoikiometrinya seperti biasa saja. Seperti yang kemarin kalian kerjakan. Ya, seperti yang kalian kerjakan sebelum-sebelumnya. Itu mirip-mirip saja. Ya. Oke. Contohnya. Saya punya reaksi PbNO3 2 kali itu adalah larutan kemudian ditambah NaI gitu ya. Jadi kalau dalam tabung reaksi di samping kiri ini, yang di bawah itu, yang di dalam tabung reaksi itu adalah NaI. PbNO3-nya yang diteteskan. Ya, PbNO3-nya yang diteteskan. Nah, dia ternyata akan bereaksi membentuk PbI2 dan NaNO3. Perhatikan, kalian harus mulai belajar membuat reaksi yang setara. Satu. Yang kedua, dilengkapi dengan fasa. Apakah dia aqueous atau solid? Itu kalian harus sudah mulai bisa. Aqueous, larutan. Kalau solid, mengendap. Coba kalian perhatikan pada reaksi ini. Ya, pada reaksi ini saya tulis PbI2-nya mengendap. Nah, kan jadi pertanyaan, kenapa PbI2-nya mengendap? Nanti ada aturannya. Kalau saya buat sebuah percobaan, mereaksikan PbNO3 2 kali dengan NaI, nanti PbI2-nya itu yang kuning itu. PbI2-nya itu yang kuning. Jadi terpisah kan? Insoluble solid that separates from solution, mengendap dia. Mengendap. Ya, coba perhatikan. Ini disebutnya sebagai molecular reaction. Ya, ini disebutnya molecular reaction. Jadi kalau kita tuliskan lengkap seperti ini disebutnya molecular reaction. Coba kalian perhatikan yang aki PbNO3 2 kali aki, NaI aki, NaNO3 itu sebetulnya dalam larutan itu terdapat pada bentuk ion-ionnya. Sehingga PbNO3 2 kali saya tulis sebagai Pb2 plus NO3 minus. NaI saya sebut sebagai Na plus I minus. NaNO3 Na plus NO3 minus. Saya akan tulis jadi begitu. Inilah yang disebut sebagai reaksi ionik. PbI2-nya kenapa Pak nggak diurai? Karena dia precipitate, karena dia endapan. Karena dia berupa endapan. Nah, ini sebenarnya bikin reaksinya gampang. PbNO3 2 kali kan Pb2 plus NO3 minus. NaI, Na plus I minus. Tukar pasangan aja. Nanti Pb-nya Pb2 plus dengan I minus, jadi PbI2. Na plusnya dengan NO3 minusnya, jadi NaNO3. Dengannya, oke, perhatikan. Pada ionic equation itu ternyata ada ion yang muncul sama, baik di kiri maupun di kanan. Itu apa? Itu Na plus dan NO3 minus. Na plus dan NO3 minus. Kalau Na plusnya dan NO3 minusnya saya coret ya, maka saya akan punya reaksi yang baru, yaitu Pb2 plus ditambah dengan 2I minus menjadi PbI2. Itulah yang disebut sebagai net ionic equation. Ya, net ionic equation. Sedangkan Na plus dan NO3 minus itu disebutnya sebagai spektator ion atau ion penyerta. Ya, ion penyerta. Karena sesungguhnya Na plus dan NO3 minus dalam tanda petik dia nggak bereaksi. Kenapa? Karena baik sebelum maupun setelah reaksi, dia masih tetap dalam bentuk Na plus dan NO3 minus. Masih tetap dalam bentuk Na plus dan NO3 minus. Kalau Pb2 plus dan I minus, dia sudah berubah bentuk menjadi PbI2 yang mengendap. Jadi kalian akan belajar bikin reaksi sampai mendapatkan net ionic equation. Hari ini mesti bisa bikin sampai net ionic equation. Ya, oke. Aturannya gimana? 10 menit lagi kita akan selesai. Aturannya bagaimana? Nih, aturannya gini. Aturannya ini, ya. Aturannya ada di tabel 42 ini. Ya, aturan kelarutan. Ya, solubility rule for common ionic compound in water 25 degree of Celsius. Ya.
Perhatikan, saya akan jelaskan bahwa tabel ini ada dua bagian. Bagian atasnya adalah soluble compound, senyawa-senyawa yang larut, dan bagian bawahnya adalah insoluble compound, senyawa-senyawa yang sukar larut. Gitu ya. Oke. Soluble compound, pertama adalah senyawa-senyawa yang mengandung logam alkali tanah, ion logam alkali dan amonium. Jadi kalau kalian ketemu dengan suatu senyawa yang mengandung ion logam alkali Li+, Na+, K+, Lb+, Cs+, dan amonium NH4+, maka senyawa tersebut akan larut dalam air. Tidak ada exception. Exception itu pengecualian. Ini tidak ada pengecualian. Jadi artinya ini tinggal ingat-ingat saja Li+, Na+, K+, Lb+, Cs+, NH4+, dia larut dalam air. Dah selesai. Yang kedua adalah senyawa nitrat, bikarbonat, dan klorat. Nitrat, bikarbonat, dan klorat. Nitrat, bikarbonat, klorat itu adalah juga senyawa yang larut dalam air tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Ya, perat, nitrat, AgNO3 larut dalam air. Ya, tanpa pengecualian. Oke, yang ketiga adalah halida. Cl-, Br-, I-. Jadi ada 3 halida yang kita maksud adalah Cl-, Br-, dan I-. Semua senyawa Cl-, Br-, dan I- adalah larut dalam air kecuali ada 3 nih, kecualinya. Kecuali Ag+, Ag22+, dan Pb2+. Jadi kalau saya punya AgCl itu tidak larut dalam air. Kalau saya punya AgBr itu tidak larut dalam air. AgI tidak larut dalam air. Tadi kita sudah punya PbI2. PbI2. Halidanya larut dalam air kecuali halida dari Pb2+. Jadi PbCl2, PbbR2, dan PbI2 itu tidak larut dalam air. Ya. Yang keempat sulfat. Semua senyawa sulfat mudah larut dalam air kecuali sulfat dari Ag+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Hg22+, dan Pb2+. Hafalkan itu. Ya, nanti kita tebak-tebakan nih larut nggak dalam air. Itu yang senyawa larut dalam air. Sekarang kita lihat lawannya adalah insoluble compound. Insoluble compound berarti adalah senyawa-senyawa yang sukar larut dalam air. Ya, ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok senyawa karbonat, fosfat, kromat, dan sulfida. Ya, semua senyawa karbonat, senyawa fosfat, semua senyawa kromat, dan semua senyawa sulfida itu sukar larut dalam air, kecuali kalau kationnya alkali atau amonium. Kecuali kationnya alkali atau amonium. Jadi Na2CO3 itu mudah larut. Kenapa? Karena masuk dalam exception sini. Karena Na2CO3 ada CO3 2-, tapi kationnya kation Na+. Kation Na+ itu masuk sini. Nah, dia ada pengecualian di sini. Itu cara baca. Dan terakhir ada hidroksida. Hidroksida, semua senyawa hidroksida adalah sukar larut dalam air kecuali basa kuat. Basa kuat itu adalah semua basa golongan 1 ditambah beberapa senyawa golongan. Nah, jadi aturannya cuma itu aja. Jadi kalian nanti harus sudah bisa menentukan ini larut atau tidak. Ya, oke. Nah, ini cara-cara menentukan net ionic equation. Ya, nah, contohnya nih, langsung aja contoh. Write the net ionic equation for reaction silver nitrate AgNO3 sodium chloride NaCl. Kan ini reaksi molekularnya. Ya, reaksi molekular AgNO3 ditambah Na+, AgS menjadi AgCl ditambah NaO3. Gitu ya. Nah, AgNO3 itu dia terionisasi sempurna menjadi Ag+, NO3-. NaCl terionisasi sempurna jadi Na+, Cl-. Tapi AgCl, perhatikan kenapa AgCl kok di sininya solid. Balik lagi ke aturan tadi. Semua senyawa halida ada Cl- adalah mudah larut dalam air kecuali halida dari Ag. Di situ ada Ag+. Ya. Jadi AgCl. Maka dia solid. Ya, dia mengendap. NaNO3, Na+, NO3-. Kalau saya tuliskan jadi seperti itu. Ya kan? Apa yang muncul sama Na+ dan NO3-, dicoret aja. Ya kan? Gitu. Maka menyisakan Ag+ plus Cl- menjadi AgCl. Itulah yang disebut sebagai net ionic equation.